Shalom! Selamat pagi adik-adik Habibi Ujung. Wah, adik-adiknya sudah ganteng dan cantik-cantik ya. Nah, adik-adik apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya adik-adik dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengikuti ibadah Habibi Ujung pada pagi hari ini, kita mau dengerin dulu nih ya tata tertib yang adik-adik harus taati dan ikuti sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Apa saja sih tata tertib kita? Yuk adik-adik simak baik-baik ya. Yang pertama, adik-adik sudah mandi sebelum mengikuti ibadah. Yuk, apakah masih ada yang belum mandi? Supaya adik-adik mengikuti ibadah dalam keadaan sudah bersih, segar, dan wangi. Yang kedua, adik-adik berpakaian yang rapi dan sopan. Ya, jadi tidak ada yang masih berpakaian pakaian tidur. Adik harus berpakaian yang rapi dan sopan seperti adik-adik beribadah di gereja. Dan yang ketiga, adik-adik siapkan Alkitabnya. Karena Alkitab adalah firman Tuhan dan kita nanti akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab ya. Nah, yang keempat, selama ibadah berlangsung, adik-adik harus duduk yang manis. Nah, tidak ada yang mengikuti ibadah sambil tidur-tiduran atau main game. Nah, yang terakhir, yang kelima, adik-adik mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Artinya adik-adik mengikuti ibadah tidak hanya dari awal sampai pertengahan atau dari pertengahan sampai akhir, tapi dari awal sampai selesai ibadah. Jadi adik-adik ikuti ya ibadah ini dari permulaan sampai selesai. Nah, itu dia adik-adik tata tertib Habibi Ujung dalam mengikuti ibadah. Selamat mengikuti ibadah adik-adik. Apa kabar adik-adik semuanya? Salam jumpa kembali dengan Kakak Septim hari ini. Kakak mau ajak adik-adik hari ini beribadah kepada Tuhan. Siap semuanya? Sebelumnya kakak ajak adik-adik berdiri. Kita menyanyikan lagu salam. Halo halo, hello hello, ola ola. Ingat lagu ini? Ayo kita mulai ya, dengan semangat dan sukacita. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cus 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 cus. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Ayo semangat. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cus 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 cus. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Jangan kamu sedih, jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Puji Tuhan, mari kita berdoa ya bersama-sama. Tuhan Yesus, hati kami bersukacita pagi hari ini. Kami rindu untuk beribadah kepadamu. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami juga mau belajar firman Tuhan. Kami mau dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami saat ini. Tuhan bersukacita melihat hati kami yang sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah pada hari ini dari awal sampai akhir. Roh Kudus-Mu menolong kami semua
untuk selalu dapat dekat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi lagunya yang mengatakan, mari kita bersuka, mari kita selalu memiliki hati yang gembira. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada selalu beserta kakak, ada juga selalu beserta adik-adik semua. Karena Dia cinta kepada kakak dan juga cinta kepada adik-adik. Ada sebuah lagu tentang kasih yang semakin dalam. Siapa tahu lagu apa? Ya, mari. Lagu Aku Cinta Yesus. Dan cintaku bertambah, setiap hari bertambah dalam. Mari kita sama-sama lanjutkan lagu ini ya. Aku cinta Yesus, dalam lagi. Aku cinta Yesus, dalam lagi. Cintaku dalam lagi. Cintaku dalam lagi. Ayo adik-adik, kita nyanyi lagi ya, semangat ya. Oke, semuanya yang ada di sana bangun semuanya, kita nyanyikan dengan gerakan. Oke, ikuti kakak ya. Aku cinta Yesus, dalam lagi. Aku cinta Yesus, dalam lagi. Cintaku dalam lagi. Cintaku dalam lagi. Cintaku dalam lagi. Cintaku dalam lagi. Ya, kita bersuka cita, bahagia memiliki Tuhan Yesus, dan kita mau mengasihi Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Karena itu kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Ya, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ya, karena aku ingin menjadi seperti Yesus. Adik-adik mau seperti Yesus, memiliki kasih yang luar biasa kepada banyak orang. Kita naikkan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari.
untuk firman Tuhan yang kita mau dengar. Tuhan Yesus, kami rindu firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara pada hari ini, dan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tuhan, tolong kami juga supaya kami dapat melakukan firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hati-Mu. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan. Amin. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Kakak senang sekali berjumpa dengan adik-adik semua di ibadah online kita kali ini. Nah, adik-adik pasti sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau menaikkan sebuah pujian. Pasti pujian ini adik-adik semua sudah tahu. Nih, pujiannya apa? Yuk, sama-sama ya. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Ajak pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Tut tut tut, jazz jazz jazz. Tut tut tut, jazz jazz jazz. Ya, sekali lagi ya adik-adik. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Ajak pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Tut tut tut, jazz jazz jazz. Tut tut tut, jazz jazz jazz. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, kalau tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Kereta Apiku Menuju Sekolah Minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Nah, itu tandanya kita harus apa? Rajin ke sekolah minggu. Siapa yang di sini rajin sekolah minggu? Coba tunjuk tangannya. Nah, itu dia tuh. Ya, keren adik-adik. Rajin sekolah minggu ya. Bahkan sehari atau 2 hari sebelumnya, waktu mau hari Minggu, pasti adik-adik udah, waduh enak nih ketemu teman, ketemu guru-guru, ya kan? Bisa belajar firman Tuhan bersama, bisa bermain, bersuka cita, bernyanyi. Tetapi waktu itu kita masih ibadah tatap muka. Adik-adik ke gereja hari Minggu, ya kan? Bisa ke kelas masing-masing. Tetapi sekarang semuanya udah bukan nggak bisa ya, tetapi sementara waktu kita di rumah masing-masing, belum tatap muka, masih online, kayak belajar online. Adik-adik nggak ke sekolah, tapi adik-adik di depan handphone atau di depan perangkat PC, komputer atau apapun juga, adik-adik belajar di situ, ya, nggak ketemu dengan guru, nggak ketemu dengan teman-teman, tapi tetap bisa melakukan aktivitas bertatap muka secara online. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak mau menceritakan bagaimana ketika saat-saat sekarang ini adik-adik yang tidak bisa beribadah secara tatap muka, tapi tetap semangat, tetap mau pergi ke sekolah minggu melalui ibadah online. Sama nggak adik-adik? Sama. Tapi adik-adik tunggu dulu.
Ternyata di Alkitab ada contohnya adik-adik. Kenapa kita harus rajin pergi ibadah? Ternyata adik-adik ada satu contoh yang patut kita tiru, yang menjadi teladan bagi kita. Siapa dia adik-adik? Ada yang tahu? Wah, kalau ada yang tahu hebat adik-adik nih. Itu yang tahu kakak kasih apa ya? Kakak kasih coklat deh. Siapa yang rajin ibadah ketika dia berumur 12 tahun? Waduh, semuanya hebat-hebat. Wah, coklatnya banyak deh kalau gitu deh. Nah, tapi adik-adik, bukan masalah coklat. Tetapi adik-adik, pada pagi hari ini kakak mau menceritakan tentang Tuhan Yesus yang umur 12 tahun kurang lebih. Dia pergi ke gereja, atau orang dulu bilang ke bait Allah. Coba adik-adik buka Alkitab. Ada, atau buka handphone boleh, yang ada Alkitabnya. Jangan main ya. Sama-sama buka di Lukas 2 ayat 42. Sudah ketemu? Nah, kalau adik-adik sudah ketemu, kita buka bersama Lukas 2 ayat 42 sampai 52. Lukas 2 ayat 42 sampai 52. Oke, kalau sudah ketemu, adik-adik membaca bersama-sama dengan kakak di rumah ya. Kakak bacakan di sini. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, mereka berjalan pulang. Tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan seketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan semua orang mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus, sama-sama ya, sama-sama kakak baca dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik, kakak coba ceritakan sedikit dulu ya. Ternyata Tuhan Yesus ketika berumur 12 tahun, ya, waktu ada perayaan, nah kakak percaya bahwa zaman dulu mungkin gak seperti kita, ada gereja, dulu namanya bait Allah atau namakan sinagog, ya. Adik-adik, mereka beribadah. Nah, mungkin waktu itu belum ada seperti kita,
kelas kecil, kelas besar. Kita nggak tahu adik-adik ya. Tetapi yang kakak lihat atau yang kakak pelajari di dalam Alkitab, ternyata umur 12 tahun itu mungkin seusia adik-adik di bawah atau di atasnya. Itu Tuhan Yesus sudah rajin pergi ke bait Allah. Apakah Tuhan Yesus itu rajin ke bait Allah atau ke gereja itu disuruh orang tuanya? Ayo, pergi. Kayak ayam. Enggak begitu. Apakah harus dijewer dulu ke sekolah minggu atau beribadah? Enggak juga. Apakah harus diomelin dulu baru rajin ke sekolah minggu? Enggak juga. Ternyata tanpa dipaksa Tuhan Yesus itu rajin pergi beribadah. Waktu itu adik-adik, ketika orang rombongan biasa ya pada hari raya atau hari-hari, kalau kita hari Minggu ya, anggaplah hari Minggu, mereka beribadah rame-rame. Kalau sekarang kita kan enak ya adik-adik ya, naik mobil, naik motor ya, naik busway, pokoknya ada kendaraan deh untuk sampai ke gereja. Zaman dulu mungkin nggak ada, ya naik ontak lah gitulah atau naik keledai atau berjalan kaki biasa rata-rata. Nah mereka bersama-sama berjalan menuju ke rumah Bapa, ke bait Allah. Nah mereka merayakan ibadah di sana beberapa waktu. Lalu setelah itu mereka pulang karena rame, ya kan, karena Tuhan Yesus juga sudah besar juga, umur 12 tahun. Jadi nggak dituntun-tuntun lagi. Mereka setelah habis ibadah mereka pulang ke rumahnya. Nah karena orang saking banyaknya adik-adik, orang tuanya yaitu Yusuf dan siapa? Maria tidak memperhatikan kemana Tuhan Yesus, nggak perhatiin adik-adik. Mereka pulang aja sambil bersuka cita. Wah habis ibadah, ya kan? Mereka sangat senang. Tetapi ketika mereka sampai mungkin di rumah, mereka bilang, loh Tuhan Yesus kemana ya? Loh tadi kok dia nggak sama kita? Lalu ditunggu, oh ternyata nggak ada. Akhirnya adik-adik, tahu nggak? Setelah dicari-cari nggak ketemu adik-adik. Mereka langsung bingung. Aduh kemana ini ya? Jangan-jangan dia nyasar. Jangan-jangan dia pergi jajan. Atau jangan-jangan pergi ke rumah tetangga main PS. Oh enggak ya. Enggak main PS ya. Zaman dulu nggak ada PS. Nah, apakah Tuhan Yesus tersesat? Apakah Tuhan Yesus tadi waktu berjalan bersama-sama dengan orang tuanya, dia berjalan yang berbeda? Atau pergi main-main sama temannya? Wah, akhirnya mereka pikir begini. Aduh, dia panggil si Maria ini. Mungkin gini, mah, ya, atau mi, atau bok, enggak nih. Akhirnya bilang apa? Yuk, kita cari Tuhan Yesus yuk. Waduh, jangan-jangan nih mereka pergi ke rumah keluarga kita yang lain atau kenalan kita yang lain. Waduh, gimana ya? Akhirnya mereka kembali kemana adik-adik? Waktu itu bait Allahnya ada di Yerusalem adik-adik. Mereka kembali lagi. Wah capek juga adik-adik ya, karena kan mereka berjalan kaki ya. Nah waktu mereka ke sana, mereka 3 hari adik-adik. Ternyata bayangin adik-adik, kalau misalnya orang tua anaknya nggak pulang 3 jam aja, waduh udah khawatir. Aduh kayaknya merasa gimana ya, takut kenapa-napa adiknya. Tapi ini 3 hari adik-adik, Tuhan Yesus nggak pulang. Wah, Alkitab memang nggak menceritakan ya Tuhan Yesus mandinya kemana, makannya bagaimana. Pokoknya 3 hari diceritakan bahwa dia dicari oleh orang tuanya. Nah, singkat cerita, ketika orang tuanya ke Yerusalem, ke bait Allah, tempat mereka beribadah kemarin, akhirnya orang tuanya menemukan, yes, Tuhan Yesus ada di sana. Luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus ternyata lagi ngobrol nih, lagi ngomong sama apa? Di sini dikatakan lalu mereka melihat Tuhan Yesus sedang apa? Sedang berbicara kepada
orang-orang yang disebut alim ulama, mungkin pendeta, ya kan, mungkin orang-orang yang sudah umurnya lebih tua, mungkin ya seperti ya hamba Tuhan lah begitu ya, atau mungkin seperti kayak guru-guru sekolah minggu yang sudah lebih dewasa lah, lagi ngobrol enak. Waduh, kalau kakak boleh gambarkan seperti ini ya, hati orang tuanya udah empot-empotan adik-adik, udah deg-degan, senang dia lihat Tuhan Yesus itu, dipanggil, Yus, sus, maksudnya Tuhan Yesus. Aduh, dicariin kamu kemana? Lalu Tuhan Yesus bilang gini, Papa, Mama, kenapa harus mencari aku? Bukankah Papa Mama tahu, aku harus selalu ada di rumah Papa aku? Wow, keren adik-adik. Ternyata si Tuhan Yesus ini, bukan si Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus ini, dia senang berada di bait Allah, suka dia. Nah, di bait Allah itu menjadi kesenangannya dia, hari yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan Yesus. Makanya sampai dia itu nggak pulang, kenapa? Karena dia ada di gereja, ada di bait Allah, adik-adik. Nah, adik-adik sekali oleh Tuhan, kita melihat bahwa ketika mereka dicari, dia bilang apa? Mengapa kamu mencari aku? Waduh, adik-adik, luar biasanya di sini adalah adik-adik, ketika Tuhan Yesus ada di bait Allah, orang tuanya tenang, senang, walaupun tadi takut. Akhirnya apa adik-adik? Akhirnya Tuhan Yesus dibawa lagi pulang ke rumah. Dan apa adik-adik? Yesus semakin bertambah besar dan bertambah apa? Hikmat. Kalau bicara hikmat berarti apa namanya? Tambah pintar. Semakin disenangi oleh Allah dan disenangi oleh manusia. Semakin dewasa, semakin dikasihi oleh Allah. Nah adik-adik, kalau sekarang kita mungkin bicara seperti ini adik-adik ya, Kak, gimana dong Kak? Sekarang kan online, ya kan? Sekarang ibadahnya itu nggak ketemu tatap muka. Betul adik-adik. Tetapi ketika adik-adik ibadah online sama dengan ibadah tatap muka. Samanya kenapa? Samanya adalah Tuhan Yesus sama-sama hadir. Nah, jangan ibadahnya itu karena online di rumah sambil tidur-tiduran, sambil makan-makan, sambil sambil main handphone, ataupun malas-malasan. Ibadah ya tetap ibadah, seperti kita ibadah di gereja. Pakaiannya harus rapi, sudah mandi, sudah sarapan, dipersiapkan adik-adik, ya kan? Jangan telat masuk, ada ayat hafalan, tetap dibaca ayat hafalannya dan dihafal dengan baik. Adik-adik, kakak mau kasih contoh nih ya. Ketika zaman dulu adik-adik, zaman kakak masih kecil, kakak mau ngomong sama saudara kakak yang rumahnya jauh, itu nggak bisa kayak sekarang. Sekarang itu enak adik-adik. Kalau misalnya nih ya, contoh siapa ya, misalnya, contohnya nih, Cici Catherine mau ngobrol mau ngomong sama panggil Mami ya, sama Yola ya, sama Mami Yola ya. Misalnya mau ngobrol sama Mami Yola, sekarang enak, tinggal pakai handphone, tinggal video call. Hai, aku kangen, gitu. Itu mudah. Tapi zaman dulu waktu mau ketemu sama mau ngobrol sama keluarga, sama orang yang dikasih yang jauh, itu mesti pakai surat adik-adik. Tulis surat dulu, nanti dikirim ke pos, nyampenya 3 hari, dibalas lagi, nyampe ke kita lagi, kita buka 2-3 hari, tergantung perangkonya. Tahu nggak perangko? Nah, nanti tanya mama ya, tanya papa ya, apa sih perangko? Pakai perangko, ditempelin di suratnya. Nah,
Zaman dulu itu susah, tapi zaman sekarang itu udah canggih adik-adik. Udah nggak ada alasan nggak bisa ketemu dengan yang jauh. Justru malah lebih mudah karena ada perangkat yang mendukung. Begitu juga dengan ibadah online adik-adik. Kita nggak bisa alasan lagi, nggak enak nggak ketemu orang. Aku nggak bisa, aku ibadahnya jam 9:30, tapi aku bukanya jam 3 aja. Jangan. Ibadah jam 10:30 misalnya, 10:30. Adik-adik sebelumnya sudah mandi, sudah makan, sudah berpakaian rapi, sudah duduk. Ya kalau ada kakak, adik atau orang tua boleh bersama-sama. Kita ibadah, memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Nih kayak sekarang nih adik-adik nih tuh. Kakak lihat tuh, udah mandi, udah ganteng-ganteng, udah cakep-cakep, sambil bawa Alkitab ya. Nah, mungkin di sebelahnya ada orang tuanya. Kakak nggak tahu. Tetapi good adik-adik, kakak kasih 4 jempol, wah jempol kaki sampai jempol tangan 2 jadi 4. Saking adik-adik mempersiapkan diri. Nah kakak percaya pada pagi hari ini adik-adik, kita mencontoh Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita. Dia rajin ke gereja, dia bersiap-siap mempersiapkan dirinya untuk beribadah kepada Tuhan. Begitu juga adik-adik, ya, siap-siap beribadah, rajin mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dalam ibadah sekolah minggu. Nah, bagi adik-adik semua, sekarang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, pasti adik-adik akan lebih sungguh-sungguh lagi mencontoh Tuhan Yesus yang masih kanak-kanak saja sudah begitu giat pergi ke bait Allah, sudah begitu senang ada di bait Allah. Apalagi adik-adik semua. Kakak percaya pada pagi hari ini adik-adik pasti akan lebih rajin beribadah, mau ibadah itu onsite, tatap muka, atau ibadah online sekalipun. Adik-adik adalah orang yang keren, yang selalu rajin beribadah tanpa paksaan, tanpa disuruh, tapi adik-adik punya kerinduan untuk beribadah. Baiklah adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari adik-adik, kalau kita hari ini bisa dengar firman Tuhan, pasti adik-adik bukan hanya mendengarkan, tetapi apa? Melakukan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama tutup mata, kita berdoa, ucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang memberkati hidup kami. Terima kasih, kami mau Tuhan untuk selalu rajin dalam ibadah kami. Kami giat di dalam ibadah kami. Terlebih sekolah minggu yang saat ini diadakan online. Kami mau Tuhan seperti Tuhan Yesus yang rajin pergi beribadah. Begitu juga dengan kami. Kami mau rajin ibadah sekolah minggu. Walaupun online Tuhan, tapi kami tahu bahwa ada Tuhan Yesus ketika kami beribadah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik semua di rumah. Ketemu lagi nih dengan Kak Monik di ayat hafalan kita minggu ini. Tadi adik-adik kan sudah memuji memuliakan nama Tuhan, juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau belajar bersama-sama di ayat hafalan. Semangat semuanya? Ayo yang di rumah kakak undang bangkit berdiri. Kakak tunggu ya, kita mau belajar sama-sama untuk ayat hafalan. Berikut gerakannya. Oke? Semua sudah berdiri? Sudah berdiri? Ayo kita sama-sama ikutin kakak ya. Ayat hafalan kita yang pertama untuk adik-adik kelas kecil nih, ayat hafalan kita diambil dari Ibrani 10 ayat
25. Bunyinya, janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah. Itu ayat hafalannya untuk adik-adik kelas kecil. Kakak ulang ya. Ayat hafalan untuk adik-adik kelas kecil diambil dari Ibrani 10 ayat 25. Bunyinya, janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah. Itu ayat hafalannya. Adik-adik kelas kecil jangan lupa dihafal ya. Oke, sekarang untuk adik-adik yang kelas besar, ayatnya sama. Ikutin kakak ya. Ayat hafalan kita untuk adik-adik yang kelas besar diambil dari Ibrani 10 ayat 25. Bunyinya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu ayat hafalannya adik-adik. Kita ulang lagi ya untuk adik-adik kelas besar. Ayat hafalannya diambil dari Ibrani 10 ayat 25. Bunyinya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu ayat hafalannya adik-adik. Jangan lupa dihafal ya. Kalau adik-adik bisa berikut gerakannya, itu lebih bagus. Oke? Sampai ketemu di ayat hafalan berikutnya. Tuhan memberkati. Dadah. Adik-adik tadi sudah dengar firman Tuhan kan? Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Kita nggak boleh malas untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ayo, kita katakan bersama, aku mau rajin beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Dan kakak tunggu minggu depan kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu pada jam yang sama. Ya, sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan sebuah lagu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Adik, lipat tangan, tutup mata. Sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan dan menaikkan pujian ini ya. Kami dapat bertemu dengan Engkau dalam firman-Mu. Kami boleh mengerti Tuhan ingin agar kami rajin beribadah. Karena itu Tuhan Yesus, tolong adik-adik sekolah minggu Ciujung agar semakin hari rajin beribadah kepada Tuhan. Kami mau membuat Engkau senang Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh memiliki kerajinan, cinta yang sungguh kepadamu. Karena kami tahu Tuhan Yesus sudah mencintai kami lebih dulu. Cintamu sangat besar. Tuhan Yesus, kami mohon minggu depan kami mau beribadah kembali kepada Tuhan. Tuhan sertai dalam minggu-minggu ini
dalam segala aktivitas kami hari ini dan besok, sehingga sampai minggu depan kami kembali beribadah. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama-Mu, nama yang berkuasa, nama Tuhanku, Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Yesaya Yesaya 55 55 ayat 6. ayat 6. Carilah Tuhan Carilah Tuhan selama Ia selamat ia berkenan akan ditemui. ditemui. Amin. Amin. Teman-teman, hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Terima kasih. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan. Amin. Yesaya Ya. 55 Nah, ayat ayah 6. memang Carilah, udah carilah, nih carilah ya. Tuhan. Amin. Amin. Yesaya Yesaya 55 55 ayat 6. ayat 6. Carilah Carilah Tuhan. Tuhan. Ya, amin. Amin. Ya. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan. Amin. Shalom teman-teman, ayat hafalan kita hari ini Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Amin. Teman-teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Terima kasih. Yesaya 55 ayat Ayat 6. 6. Carilah Tuhan. Amin. Amin. 55 55 ayat ayat 6. 6. Carilah Tuhan. Ayat Tuhan. Amin. Amin. Saya 55 ayat 6. Carilah Tuhan. Amin. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Shalom teman-teman, hari ini aku akan membacakan ayat hafalan Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Terima kasih. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan Carilah Tuhan selama Ia lama Ia berkenan ditemui. berkenan temui. Amin. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Amin. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Amin. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Amin. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Amin.
Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Amin. Terima kasih. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui.